Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada saat ini saya akan memberikan materi yaitu berkenaan dengan pendidikan Yesus dalam konteks lingkungan agama Yahudi. Nah, kalau kita melihat di dalam hukum Yahudi, usia seorang anak itu dapat digolongkan dalam 8 tahapan. Nah, 8 tahapan ini antara lain, yang pertama yaitu yelet, yaitu usia bayi. Yang kedua yonek atau usia menyusu. Tahapan yang ketiga yaitu olel. Nah, ini lebih tua lagi dari menyusu. Yang keempat, gemul. Nah, ini usia disapi. Yang kelima, taf. Ini usia mulai berjalan. Yang keenam, ulem. Ini usia anak-anak. Yang ketujuh, naar. Ini mereka mulai tumbuh remaja. Dan yang kedelapan, bakhur. Nah, ini usia remaja. Jadi ada tahapan, ada 8 tahapan usia seorang anak di dalam hukum Yahudi. Nah, kalau kita melihat di dalam 4 catatan Injil, hanya 3 klasifikasi usia Yesus ketika masih anak-anak yang tercatat di dalam 4 Injil, yaitu usia bayi atau yelet, usia disapi atau gemul. Nah, ini ketika Yesus diserahkan di bait Allah di hadapan Simeon dan Hana. Dan bagian yang ketiga yaitu usia remaja. Nah, di bakhur 12 tahun. Jadi usia remaja 12 tahun. Nah, ini yang kita lihat di dalam 4 Injil mengenai usia Yesus ketika masih anak-anak. Jadi ada 3 usia, bayi atau yelet, disapi atau gemul, dan remaja atau bakhur. Nah, kalau kita melihat di dalam pandangan Robert R. Polke, menyatakan bahwa Yesus ini adalah sebuah buah dari pendidikan agama Yahudi. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat dari silsilah keturunan Yesus, misalnya yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17, nampak sekali bahwa Yesus berasal dari keturunan Yahudi. Itulah sebabnya semasa Yesus masih kecil atau semasa Yesus kecil, Yesus sama seperti anak-anak Yahudi lainnya yang mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Nah, selain itu juga kalau kita lihat juga dari pendapat Daniel Sutoyo menyatakan bahwa bangsa Yahudi sangat ketat mengenai pendidikan bagi anak-anaknya atau bagi anak-anak mereka. Bahkan dengan bangga mereka mengatakan bahwa anak-anak sejak masih berpakaian popok itu telah dilatih untuk mengakui Allah sebagai Bapa mereka dan Allah sebagai pencipta mereka. Jadi mereka menganggap pentingnya pendidikan bagi anak-anak, sehingga anak-anak masih menggunakan popok, mereka sudah melatih, mereka sudah mendidik untuk agar anak-anak dapat mengetahui Allah sebagai pencipta mereka. Nah, selain itu kalau kita melihat dalam konteks di mana Yesus hidup,
atau pada zaman Yesus, penyelenggaraan pendidikan agama Yahudi itu dipusatkan di rumah ibadat atau di sinagog. Nah, rumah ibadat Yahudi ini merupakan lembaga tertua yang terus-menerus melayani kebutuhan paguyuban Yahudi yang terlampau jauh dari Bait Allah di Yerusalem. Nah, misalnya kalau kita melihat di dalam pandangan Antoni mengatakan bahwa dengan kondisi keluarga yang terpisah atau tercerai-berai serta terpencar di antara negeri dan kebudayaan asing, maka pendidikan Yahudi itu menjadi suatu sarana untuk mengkomunikasikan warisan komunitas unik ini kepada generasi selanjutnya. Artinya, atau dengan kata lain, meskipun mereka terpisah-pisah atau mereka terpencar di antara negeri dan kebudayaan asing, tapi sistem pendidikan, sistem pengajaran itu terus dikomunikasikan, terus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sehingga apa? Sehingga generasi selanjutnya itu tetap memahami pengajaran-pengajaran tentang Tuhan sebagai pencipta atau Tuhan sebagai penyelamat mereka. Ini terus-menerus diajarkan kepada generasi selanjutnya. Nah, fungsi rumah ibadat Yahudi yaitu untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi yang ada di perantauan untuk belajar pendidikan agama Yahudi, khususnya tentang Taurat Tuhan atau belajar tentang Taurat Tuhan. Nah, itu fungsi dari rumah ibadat. Nah, selain itu kalau kita melihat di dalam pandangan Cyril menyatakan bahwa rumah ibadat Yahudi itu dijadikan sebagai lembaga pendidikan luar biasa. Untuk apa? Untuk menanamkan pendidikan agama Yahudi bagi anak-anak mereka. Nah, selain itu di rumah ibadat ini juga orang-orang Yahudi dewasa berkumpul untuk bersama-sama untuk belajar Taurat Tuhan. Misalnya kalau kita melihat di dalam pandangan Merrill menyatakan bahwa masyarakat Yahudi biasanya menyediakan semacam pendidikan bagi anak-anak agar mereka dapat membaca Taurat, mereka dapat menulis, dan mereka dapat berhitung. Nah, sekolah-sekolah Yahudi yang berkembang misalnya pada masa Tuhan Yesus Kristus itu merupakan hasil pengaruh dari pendidikan gaya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Selain itu, untuk pendidikan bagi anak-anak Yahudi atau orang-orang Yahudi, mereka mendirikan sekolah rumah ibadat bagi pendidikan anak-anak dan angkatan muda mereka. Nah, selain itu kalau kita melihat tahapan-tahapan pendidikan agama Yahudi, ada beberapa tahapan-tahapan di dalam pendidikan agama Yahudi. Nah, tahapan yang pertama yaitu mikra. Nah, mikra atau membaca Taurat. Nah, tahapan ini mulai dari usia 5 tahun. Dilaksanakan di rumah buku atau Beth HaSefer. Lalu tahapan yang kedua yaitu Mishnah. Nah, tahapan Mishnah ini mulai usia 10 tahun dilaksanakan di rumah buku Beth HaSefer. Tahapan yang ketiga yaitu Talmud. Nah, Talmud ini pada usia 13 tahun. Kalau kita melihat pada zaman Yesus 12 tahun. Dilaksanakan di rumah buku Beth HaSefer. Tahapan yang keempat
4, yaitu tahapan midras. Nah, midras ini level madrasah pada usia 20 tahun untuk sekolah rabi atau keimaman. Nah, dilaksanakan di rumah belajar Bet Midras. Dan bagian berikut yaitu mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Nah, ini tahapan-tahapan di dalam pendidikan agama Yahudi. Nah, kiranya materi yang singkat ini dapat menambah wawasan bagi kita semua.